Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novita dengan NIM 250511000752. Saya sebagai pemateri 1. Saya Khairul Siswandi dengan NIM 250511000753 sebagai pemateri 2. Saya Islam Reski dengan NIM 250511000754 dengan pemateri 3. Yang pertama, tentang pengertian fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Menurut Ahmad Muwafaqi 2012 halaman 7, secara etimologis, fonologi berasal dari kata Yunani yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Sehingga fonologi bermakna ilmu tentang bunyi. Dalam linguistik, fonologi mengkaji dua objek utama yaitu bunyi, bahasa atau fon yang dipelajari dalam fonetik, dan fonem yang dipelajari dalam fonemik. Oleh karena itu, fonologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, proses terbentuknya, serta perubahannya. Yang kedua, kedudukan fonologi di antara bidang kajian linguistik lainnya. Fonologi merupakan salah satu cabang utama dalam kajian linguistik yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam linguistik modern, fonologi sering ditempatkan sebagai titik awal analisis bahasa karena bunyi bahasa menjadi dasar terbentuknya unsur-unsur linguistik lainnya. Dalam linguistik umum atau linguistik teoritis, fonologi berfungsi untuk menganalisis sistem bahasa baik secara umum maupun secara khusus pada bahasa tertentu. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bunyi digunakan oleh penutur dalam proses ujaran dan komunikasi. Fonologi memiliki dua subcabang utama yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa dari segi fisiknya seperti cara bunyi dihasilkan oleh alat ucap, ditransmisikan sebagai gelombang bunyi dan diterima oleh telinga pendengar tanpa memperhatikan maknanya. Sementara itu, fonemik mempelajari bunyi bahasa berdasarkan fungsinya sebagai pembeda makna, yaitu bunyi yang berstatus fonem. Kedudukan fonologi sangat erat kaitannya dengan morfologi. Fonologi menjadi pondasi dasar pembentukan morfem dan kata. Dalam kajian ini juga muncul bidang morfofonemik, yaitu perubahan bunyi yang terjadi ketika morfem bergabung dengan bentuk dasar. Sayer 2009 menjelaskan morfologi mengkaji struktur internal kata. Pada bahasa Indonesia yang bersifat aklunitatif, proses afiksasi sering menimbulkan gejala fonologis seperti asimilasi nasal, peluluan konsonan, elisi, dan reduplikasi. Selain itu juga, fonologi juga berhubungan dengan sintaksis melalui unsur jeda, tekanan, intonasi yang dapat membedakan makna kalimat. Fonologi juga berkaitan dengan semantik, karena perbedaan bunyi dapat menghasilkan perbedaan makna kata. Dalam linguistik terapan, seperti dialektologi dan pengajaran bahasa, fonologi dimanfaatkan untuk memetakan variasi bunyi bahasa dan melatih pelafalan yang tepat. Dalam konteks linguistik modern, bunyi di bahasa tidak hanya dipandang sebagai getaran udara, tetapi sebagai unit simbolik yang memiliki fungsi membedakan dan mengidentifikasi makna. Oleh karena itu, pemahaman fonologi ini menjadi pondasi yang penting dalam menjelaskan cara bahasa diucapkan, dipersepsi, dan ditafsirkan oleh penutur asli menurut Lade Vogt dan Johnson 2018. Cakupan kajian fonologi meliputi dua bidang utama, yaitu fonetik dan fonemik. Kedua bidang ini dibedakan berdasarkan fungsi bunyi bahasa yang menjadi objek kajiannya. Pertama, fonetik. Menurut Abdul Shair 2003 dalam bukunya halaman 102,
Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa merhatikan apakah bunyi tersebut berfungsi sebagai penanda atau tidak. Pendapat ini diperkuat oleh Ahmad Muwaffaq 2012 pada bukunya halaman 8 yang menyatakan bahwa fonetik mengkaji bunyi bahasa meliputi proses produksi, transmisi, persepsi bunyi, dan persepsi bunyi tanpa melihat fungsinya dalam membedakan makna. Marsono menjelaskan bahwa fonetik menyelidiki bunyi bahasa secara teratur, mencakup cara pembentukan bunyi, frekuensi, interstice, serta bagaimana bunyi diterima oleh telinga. Sejalan dengan itu, Verhaer menegaskan bahwa fonetik merupakan cabang linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi bahasa, baik dari segi penghafalan maupun sikap akustasinya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik dan proses terjadinya, tanpa memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Menurut Caire, fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fonetik akustikus yang mengkaji mekanisme alat ucap, fonetik akustik yang mengkaji bunyi sebagai peristiwa fisik, dan fonetik auditoritas yang mengkaji proses penerima bunyi oleh telinga. Dalam kajian fonetik juga ditemukan kesalahan penghafalan fonem, seperti perubahan, penambahan, dan penghilang fonem. 2. Fonemik menurut Abdul Khair 2020 halaman 102. Fonemik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Pendapat ini sejalan dengan Ahmad Muwaffaq 2019 halaman 11 yang menyatakan bahwa fonemik sebagai mengkaji sistem fonem suatu bahasa adalah fungsinya untuk membedakan arti. Fonem merupakan suatu bunyi terkecil yang bersifat fungsional. Dalam proses produksi, bunyi fonem terdiri dari 3 unsur penting, yaitu udara sebagai pengantar bunyi, artikulator sebagai alat ucap yang bergerak, dan titik artikulator sebagai tempat sentuhan alat ucap. Dalam kajian fonologi, fonem dibedakan menjadi fonem segmental dan fonem supergmental yang mencakup unsur nada, tekanan, durasi, dan jeda. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.